لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. على حبيبك كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه خير خلق الله كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ممتهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. عمت رسالته عمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الحبيب حمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذا النساء بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الآل والصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فصل: وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف. Dalam pasal ini, dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini di dalam pasal ini beliau mengatakan hendaknya engkau, sangat dianjurkan sekali dengan kata-kata wa alaika, hendaknya engkau berusahalah supaya engkau bisa, supaya engkau dapat bitulil muksi, dengan panjangnya diam, wa kasratil julus, dan banyaknya duduk seperti kita sekarang ini. Diam kita, duduk kita di masjid, fil masjid, di masjid, biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Kita datang ke masjid dengan niat i'tikaf. Kita masuk masjid dengan niat i'tikaf. Kita datang ke masjid dengan niat untuk melaksanakan salat 5 waktu, untuk melaksanakan salat subuh utamanya. Kita datang ke masjid juga dengan niat untuk duduk sejenak mendengarkan pengajian yang disampaikan sesudah kita melaksanakan salat fardu, dan setelah selesai kita wiritan, membaca wirid sudah salat. Ini sangat dianjurkan sekali dan sangat perlu sekali kita laksanakan. Karena apa? Karena masjid ini dikatakan oleh beliau fa innal masajida buyutullah, karena masjid ini adalah rumah-rumah Allah. Dari sucinya masjid ini disebut buyutullah, rumah-rumah Allah, tempat di mana kita salat, di mana kita sujud. Wa habbul biqa'i ilaih, dan yang paling disenanginya tempat di muka bumi ini kepadanya, tempat atau bangunan atau tempat yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena di situ dibacakan Al-Quran, dilaksanakan salat, dibacakan Al-Quran, dibacakan doa-doa dan lain-lainnya di dalam masjid. Ini berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salatu wassalam, al-masjid baitu kulli taqi, bahwa masjid itu adalah rumah daripada setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain yang menyebutkan, menerangkan keutamaan masjid itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang selalu mondar-mandir ke masjid, keluar dari rumahnya ke masjid, dari masjid pulang ke rumah, dan seterusnya seperti itu. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid, selalu datang ke masjid untuk salat 5 waktu, untuk salat fardu, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa orang itu adalah orang mukmin. Artinya ini hadis dengan jelas Kanjeng Nabi mengatakan, memberi indikator orang yang beriman itu tandanya adalah kalau dia suka datang ke masjid, pergi ke masjid. Ini adalah alamat. Ini adalah indikator orang itu di dalam hatinya ada iman. Bahkan Kanjeng Nabi meminta kepada kita supaya kita itu menyaksikan, memberi kesaksian bahwa orang ini adalah orang yang beriman, orang mukmin, orang mukmin. Kemudian di dalam hadis yang lain menunjukkan keutamaan daripada masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang ini akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang diberikan oleh Allah. Artinya naungan di sini perlindungan. Di padang mahsyar nanti orang itu tidak akan kepanasan, tetapi dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada orang yang mempunyai naungan di hari itu kecuali naungan yang diberikan oleh Allah karena amalnya, karena perbuatannya semasa hidupnya yang dia lakukan. Ada 7. Pertama, imamun adil, penguasa yang adil pada rakyatnya, bersikap adil, berbuat adil, yang amanat, dan apa itu, melaksanakan janji-janjinya, melaksanakan tugasnya sebagai seorang penguasa, tidak culas, tidak curang, tidak korupsi, tidak mencuri uang rakyat, tidak bohong pada rakyat, tapi berbuat adil, bersikap adil kepada siapapun, meletakkan hukum di atas kesemuanya, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, sesuai dengan hadis, hukmi ala wahid min ummati ka hukmi alal jami' atau kama qal. Ada satu, pernah saya membaca hadis seperti itu, bahwa hukum yang aku terapkan ini adalah berlaku untuk semua, tidak ada yang diistimewakan. Ka hukmi alal jami', seperti hukum ya atas kesemuanya, semuanya harus tunduk di bawah hukum itu. Kemudian diantaranya warajulun, diantara 7 tadi itu tidak saya baca kesemuanya, diantaranya itu warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu orang yang hatinya itu terpaut kepada masjid, nggak nyaman hatinya kalau tidak pergi ke masjid, tidak tenang hatinya kalau tidak pergi ke masjid, tidak berada di masjid. Jadi hatinya itu
terpaut kepada masjid. Kemudian dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra Mi'raj itu melihat rajulan mughayyiban fi nuril arsy, orang yang diliputi nur arasnya Allah, singgasananya Allah. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, siapa orang ini ya Rasulullah, ya Jibril? Malakun muqarrab, apa ini malaikat yang dekat kepada Allah, yang tinggi pangkatnya di sisi Allah? Au nabiyyun mursal, atau seorang nabi dan yang diutus kepada manusia, seorang nabi dan rasul? Tidak, Muhammad ini bukan nabi, bukan rasul, juga bukan malaikat, tetapi orang ini adalah rajulun min ummatik, seorang laki-laki dari umatmu, yang orang ini qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya terpaut kepada masjid, suka datang ke masjid untuk melakukan ibadah, karena ibadah di masjid lain dengan ibadah di rumah. Sholat berjamaah di masjid lain dengan kita sholat di rumah, sholat sendiri, sekalipun di rumah berjamaah. Fadilah daripada jamaah sangat agung, sangat tinggi sekali. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat jamaah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan, mendapatkan pahala 27 kali daripada kita salat sendiri. Dan jamaah ini dilaksanakan di masjid-masjid di mana-mana. Apalagi bulan Ramadan ini, masya Allah ramainya masjid-masjid di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Masjidil Haram pun, di Masjid Madinah pun penuh sesak dengan manusia yang ingin beribadah di tempat yang mulia itu. Karena pahala seseorang itu dilipat gandakan oleh Allah bisa karena syaraful amil, kemuliaan, keagungan, derajat daripada orang yang melakukannya. Maka dari itu kanjeng Nabi bersabda, man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfan nabi. Orang yang salat di belakang orang yang alim seperti orang yang sholat di belakangnya Nabi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Isra Mi'raj diterangkan Rasulullah dipanggil oleh Allah, beranjaknya atau berangkatnya dari masjid menuju masjid, kemudian pulangnya dari Isra Mi'raj juga langsung ke masjid juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, mengisrakan hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bi'abdihi. Itu menunjukkan bahwa Isra Rasulullah itu bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya juga dengan rohnya. Kalau Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi ini dengan rohnya, dengan hanya dengan rohnya, tentunya tidak mengherankan, karena seorang yang punya roh di waktu tidur, dia rohnya bisa nyampe ke Mekah, bisa nyampe ke Amerika. Dia tidur mimpi ke Mekah, itu rohnya yang datang ke Mekah. Bahkan dikatakan bahwa orang yang mukmin yang tidur itu rohnya menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia bangun, roh itu kembali ke jasadnya lagi. Ini menunjukkan
kemuliaan daripada masjid. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan, qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kanjeng Nabi mengatakan, orang yang kamu lihat orang yang suka datang ke masjid, saksikan bahwa orang itu adalah orang mukmin. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bahwasanya hanya saja ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salat berjamaah di dalam bulan Ramadan, dengan salat tarawih di dalam bulan Ramadan, juga dengan tadarus. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa'addahu alaihi salatu wassalam bisab'a alladhina yuzilluhum Allah bizillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa orang yang suka datang ke masjid itu dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada 7 orang yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy-Nya, yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Sebagaimana saya terangkan tadi juga adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kalau dia keluar dari masjid dia mengharap kapan bisa balik lagi ke masjid. Walakin alaika alal julus fihi bil adab wal ihtiram wal imsak an fudulil kalam. Tetapi oleh karena masjid ini adalah tempat yang paling mulia, rumah Allah, maka hendaklah kita jaga adab. Hendaklah engkau di waktu duduk di masjid jaga adab kalian, muliakan ini tempat yang suci ini, dan berhenti dari omongan-omongan kosong yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat. Jangan banyak cakap, jangan banyak ngomong di masjid, tetapi banyaklah berzikir. Di dalam satu hadis, kalipun hadis ini hadis dhaif, bahwa al-hadis fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaim al-hashish. Ini hadis ini ditulis di pintu gerbang, pintu-pintu masjid, di antara pintu masjid Pasuruan, bahwa al-hadis fil masjid, ngomong di masjid artinya ngomong yang tidak perlu, tidak ada gunanya. Lain kalau ngomong seperti sekarang saya ini pengajian, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, menyampaikan keterangan-keterangan dari ulama, ini sangat perlu sekali. An fudulil kalam, kalam yang fudul, yang tidak ada gunanya. Fadlan anil mahdzur minhu wal haram. Kalau kita ngomong yang fudul itu tidak boleh, yang tidak ada gunanya omongan itu, tapi tidak bawa kita dosa, tidak membuat kita dosa. Apalagi kalau yang dilarang, yang bikin kita dosa, ngerasani yang sanes, ngilokno yang sanes. Nah, ini lebih-lebih lagi hendaklah kita jauhi wal haram, dan ya, omongan-omongan yang haram.
Fa idza bada laka at-tahaddas bi syai'in min umurid dunya, kalau umpamanya ada teman kalian yang ngajak ngomong sesuatu daripada urusan dunia, urusan politik umpamanya, fabruz ila kharijil masjid, hendaklah kalian keluar dari masjid, bahkan kalian keluar dari pagar masjid. Mau transaksi umpamanya, ya mau tanya barang dagangan umpamanya, atau berapa harganya umpamanya, panjenengan buka HP, SMS atau ngomong, nah itu termasuk yang dilarang di sini ini. Apalagi kalau umpamanya kita omongan kita tadi itu kita ngomong di masjid, omongan kita itu mengganggu pada jamaah yang lain yang sedang beribadah, ini haram. Ini haram. Oleh karena itu, supaya tidak mengganggu yang bawa HP, saya tidak melarang kalian bawa HP ke masjid, tapi pastikan bahwa HP itu mati, dimatiin. Jangan sekali-kali di masjid kalian buka HP itu. Kalau mau buka HP itu hendaklah keluar dari masjid. Kalau itu yang mau dibicarakan adalah urusan dunia. Tapi kalau yang dibicarakan itu berkaitan dengan ibadah, tidak apa-apa. Berkaitan dengan apa itu pengajian, tidak apa-apa. Berkaitan dengan akhirat, tidak apa-apa. Apabila berkaitan dengan dunia, maka tidak boleh kita melakukannya di masjid. Wala tashtagil bil masjid illa bil ibadah faqat. Jangan kalian sibuk di masjid kecuali sibuk untuk ibadah saja, untuk ibadah saja. Selain ibadah jangan lakukan di masjid. Maka dari itu, kalau umpamanya pengurus takmir mau rapat, itu sebenarnya ya rapatnya jangan di masjid, di kantor masjid, jangan di masjid. Jadi kita harus jaga ini. Oleh karena itu, masjid di Pasuruan itu tidak boleh TPQ diadakan di masjid, karena TPQ dengan sendirinya anak-anak kecil yang ngaji, yang masuk ke masjid itu anak-anak kecil. Ini bisa mengganggu kepada jamaah yang sedang beribadah di masjid, karena bagaimanapun anak kecil itu kita susah untuk mengendalikannya. Anak yang belum tamyiz, tengah-tengahnya orang sembahyang nangis, tengah-tengahnya orang sembahyang teriak-teriak guyon sama temennya, tengah-tengahnya orang sembahyang minta susu sama ibunya, tengah-tengahnya orang sembahyang kencing malah di masjid. Ini bikin kotor di masjid. Ini masjid harus sepi dari semua ini. Kita boleh menggunakan masjid ini untuk makan, tapi sebaiknya ya makannya di luar. Kalau makannya di dalam tidak apa-apa, asalkan setelah makan dibersihin, diberikan kotaan, itu boleh. Tapi kalau di masjid dikasih meja prasmanan di masjid, siapa yang membolehkan ini? Kalau ada kiai yang membolehkan, jangan ikuti. Berarti kiai sing sembrono nang ngene hukum. Mari pengajian sing ceramah dipersilakan untuk makan di masjid sebelah, yang bukan di luar, di dalam, baik itu rampatan maupun prasmanan, tidak boleh. Ini tidak ihtiram dengan masjid. Sebaiknya dijak nang ini rumah makan Padang kuno, kiai ini atau habibe sing ceramah niku, atau tamu-tamune umpamane sing ngaji ku mau ana bupati atau wakil bupati, dijak nang ngene rumah makan Padang.
lebih terhormat, dan kita lebih menghormati masjid. Pasuruan dulu, ingat saya, ada satu kiai yang jamaahnya ribuan, minta izin kepada pengurus masjid. Kalau tidak salah waktu itu pengurus masjidnya Kiai Ahmad Sahal mau bikin manakipan di masjid. Tidak boleh. Masjid itu panggonane manakipan, jadi manakipan di omah, di pondok EDW, jadi masjid tidak boleh. Maka dari itu di Pasuruan itu tidak ada madrasah di dalam masjid itu. Jadi kiai-kiai sepuh itu membeli tanah sebelah masjid dibuat madrasah. Karena khawatir nanti bikin kotor masjid, bikin rusuh masjid, ya bisa di masjid, tidak ta'zim, tidak ihtiram kepada masjid, yang masjid ini adalah tempat yang paling mulia, tempat yang harus kita muliakan, yang paling dimuliakan oleh Allah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dengan ini di atas ini, nurun Allah nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbah fi zujajah, az-zujajatu ka'annahu qawdun min durri yuqad min syaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u wa la tamsasun nar. Ya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismuhu, yaitu di rumah-rumah Allah. Buyut di sini yang dimaksud adalah masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa', yang Allah mengizinkan untuk ditinggikan. Jangan ada yang lebih tinggi dari masjid, jangan ada yang lebih ramai dari masjid, jangan ada yang lebih padang toko masjid. Masjid itu peteng, alun-alune sing padang. Ini bener asal seperti Masjidil Haram itu, terang benderang, ya, malam hari seperti siang hari. Wa yuzkara fiha ismuhu bil ghuduwi wal asal, yang di masjid tadi itu dibacakan, diagungkan nama-nama Allah bil ghuduwi wal asal, pagi hari maupun siang maupun sore hari. Kemudian setelah ayat ini Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijara'un wala tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang laki la tulhim, yang mereka tidak melupakan mereka perdagangan mereka dan jual beli mereka, wala bai' bisnis mereka, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis, dan tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, karena mereka takut pada hari nanti di mana ini gonjang ganjing ini hati ini di dalam ketakutan. Yataqallabuna fihil, ya, yataqallabuna fihil al-qulub wal absar, yakhafun yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ibnu Umar melihat atau berpapasan dengan orang yang sedang berjalan ke masjid. Sahabat Rasulullah itu tidak ada yang sholat tidak di belakangnya Rasulullah, semuanya sholat selalu di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik rumahnya yang dekat maupun rumahnya yang jauh. Jadi selalu ke masjid dan selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah, dan Rasulullah selama hidupnya belum pernah sholat sendiri, sholat selalu berjamaah. Memerintahkan supaya kita sholat berjamaah. Ini orang-orang yang disebut oleh Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Oleh karena itu, marilah kita sempatkan kesempatan dalam bulan Ramadan ini, kita gunakan kesempatan ini untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ada dua orang
yang selalu dia sholat berjamaah dengan Rasulullah. Begitu dia pulang sholat isya berjamaah dengan Rasulullah, rumahnya paling jauh. Yang satu bernama Abbad bin Bishr, yang satunya lagi bernama Usaid bin Hudhair. Begitu dia keluar dari kota Madinah, begitu dia keluar dari masjid, barangkali kalau masih di kota Madinah, masih di kotanya masih ada lampu, masih ada penerangan. Tapi begitu keluar dari kota Madinah, udah pasti gelap, padang pasir. Itu diterangkan dalam hadis ini, bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diikuti oleh nur di atasnya dua orang ini, Abbad bin Bishr, Usaid bin Hudhair. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kemudian begitu dua orang ini, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, karena rumahnya yang satu belok ke kanan, yang satu belok ke kiri, nur tadi itu pecah jadi dua. Yang satu ikut yang kanan, yang satu ikut yang kiri. Subhanallah. Ini udah ditunjukkan oleh Allah. Orang yang istiqamah melakukan sholat berjamaah di masjid, sudah ditunjukkan nanti orang itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan nurnya. Dengan nur yang tidak akan padam, nur itu sampai akan menyampaikan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam satu hadis terakhir Rasulullah mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Berkaitan dengan nur tadi itu, dengan nur tadi, Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira al-masya'in, orang-orang yang berjalan fi dhulam, di waktu gelap. Ini para ahli hadis mengatakan yang dimaksud ini orang ini yang berjalan bukan ke pasar, bukan ke mana-mana, tapi dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah bin nurit tam, dengan nur yang sempurna nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini. Saya tutup dengan satu qasidah yang saya buat berkenaan dengan bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli fi kulli laylati dawimu salatan tarawihi ma'a witrikum. Allahumma salli ala Muhammad, ya dan di dalam setiap malam daripada bulan Ramadan panjenengan dawimu mudawamah, panjenengan ngelestaraaken, panjenengan dawamaken kontinu dan tidak putus istiqomah melakukan sholat taraweh dan sholat witir setiap malam. Wa qumu biya bijawami'ikum wa qumu biya bijama'atikum
rahmatikum. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Dan laksanakan sholat tarawih itu di masjid-masjid kalian, dan laksanakan sholat tarawih itu dengan berjamaah, dengan jamaah kalian. Wa fi asyri min nawakhirihi alal tamisu laylata qadrikum. Allahumma salli ala Muhammad. Khususnya untuk al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, hendaklah kalian iltamisu lailata qadrikum, hendaklah kalian lebih gati lagi untuk ibadah, lebih gati lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah pertama menganjurkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar itu pada separuh terakhir bulan Ramadan, mulai dari tanggal 15. Tetapi kemudian ada hadis lagi, hendaknya kita mencari Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada hadis lagi yang memerintahkan kita untuk mencarinya pada as-sab'ul awakhir, 7 hari terakhir bulan Ramadan, utamanya pada hari-hari yang ganjil. Kita lebih disunatkan untuk iktikaf di masjid, misal Baitul Amin atau di masjid dekat rumah sampean. Tidak usah cari yang jauh-jauh. Tidak usah yang, kalau ada yang dekat ya tidak usah yang jauh ya. Kalau ada yang mudah untuk kita capai tidak usah ya. Mau iktikaf di yang jauh-jauh tidak usah ya. Wa khusu layali witrin biya ala atakifu bi jawami'ikum. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli sayyidina Muhammad. اللهم ارحم بعد سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا تخشعنا. لا تضرب بها وزكاتنا صدقاتنا. لا تضرب بها وجوهنا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا تقبلا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. تقبل منا تقبل على ما فينا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. جد لنا بالغفران جد لنا في الغفران جد لنا بالغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. بسم الله.